Dalam pelajaran zikir tauhid, saya pernah menyuruh murid saya melakukan zikir derajat. Zikir derajat itu adalah zikir tauhid. Zikir tauhid yang diamalkan, dibaca sebanyak 10.000 kali dalam satu kali duduk. Dia mulai ba'dal isya dan kemudian berakhir menjelang subuh. Itu dilakukannya selama 1 minggu. Dalam pelaksanaan zikir derajat, zikir mengucapkan kalimat tauhid sebanyak 10.000 itu, ia mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Setelah hari yang ke-7, dan itu disampaikannya kepada saya. Yang dialaminya itu adalah dia tidak tahu apakah sudah hampir subuh atau belum, namun zikirnya lebih ke 5.000 atau 7.000. Zikir itu sambil memejamkan mata, kemudian dia melihat di depannya sebuah terowongan yang sangat besar sekali. Dan di ujung terowongan itu dia melihat seperti ada titik cahaya putih. Dia tetap berzikir. Tiba-tiba ia seperti diseret masuk ke dalam terowongan itu. Dan dia masuk ke dalam terowongan yang kiri kanannya gelap, yang nampak di depannya hanya sebuah titik putih. Dan titik putih itu seakan-akan menyedotnya, sehingga ia tertarik ke dalam. Jauh ke dalam, jauh. Dia tidak tahu ujungnya di mana. Dan dia merasakan sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Dia terus berzikir. Dan kemudian tetap sudah masuk ke dalam terowongan itu terus. Tidak ada ujungnya. Titik itu semakin jauh juga. Dan terus dia melakukan itu. Sehingga pada suatu ketika, di saat dia sampai berjalan terus seperti disedot oleh cahaya putih itu masuk ke dalam terowongan itu, dia kemudian tersentak. Belum sampai dia di ujung terowongan itu, kemudian dia tersentak, tersadar dia. Dan ketika dia tersadar itu, dia tetap dalam kondisi mengucapkan kalimat tauhid, zikir derajat 10.000 kali zikir kalimat tauhid. Namun ada detik-detik ketika ia sampai masuk ke dalam terowongan itu. Nah, detik-detik itu merupakan detik-detik fana. Di dalam fana itulah kemudian ia masuk ke dalam terowongan itu, seperti disodot ke dalam terowongan itu. Bagaimana detik-detik fana sehingga ia kemudian melihat sebuah terowongan lalu disodot ke dalam. Ini akan saya bicarakan dalam video ini. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan membicarakan pertama, mengulang kembali
apa itu sesungguhnya hakikat fana. Yang kedua, saya akan membicarakan teknik mengosongkan pikiran. Dan yang ketiga, saya akan membicarakan detik-detik mengalami fana. Ketiga hal ini mempunyai satu kesatuan yang utuh yang berhubungan dengan fana. Ikuti video ini sampai selesai agar Anda mengetahui sesungguhnya hakikat fana ini apa. Yang kedua, bagaimana sesungguhnya teknik mengosongkan pikiran itu sehingga kita bisa mengalami fana. Dan kemudian ketika kita fana, detik-detik fana itu seperti apa? Dan pengalaman spiritual apa yang terjadi manakala kita mengalami fana, seperti yang saya bicarakan pada opening tadi. Ikuti video ini sampai selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara sahabat, sahabat spiritual yang saya hormati. Mengapa saya di dalam beberapa part ini membicarakan tentang fana? Fana itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam pelaksanaan zikir, mengingat Allah. Karena disitulah puncak terjadinya sebuah pengalaman spiritual, sebuah momentum di dalam pelaksanaan zikir. Jadi kalau kita mengalami zikir, ketika kita melakukan zikir, tetapi kita tidak mengalami fana, maka zikir itu hanya sebagai sebuah pengalaman empiris, sebuah spiritual experience, bukan pengalaman empiris, sebuah pengalaman spiritual, sebuah spiritual experience, dan setelah itu meningkat kepada spiritual awareness, kesadaran spiritual. Nah, ketika kita melakukan zikir, ketika kita sampai kepada tingkat kesadaran spiritual dari menonjolkan, mengedepankan keakuan nafsu amarah kita, hawa nafsu kita, kesombongan dan keangkuhan kita, ketika melaksanakan zikrullah, terasalah bagi kita bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tiada daya upaya sama sekali kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita terkapar seperti mayat yang tidak berdaya apa-apa, dibolak-balikkan oleh orang yang memandikan kita. Itu posisi la haula wala. Tidak ada daya upaya kita. Ketika kesadaran kita muncul ke situ, yang sebelumnya kita merasa angkuh, egois, merasa menang sendiri, merasa berilmu sendiri, merasa diri paling santing, paling hebat, dan kita tidak mau mendengar kata orang, hanya kita ingin orang mendengar kita saja. Ada orang, dia tidak suka mendengar orang berbicara. Ketika orang dia berbicara dengan dia inginnya dia katanya saja yang didengar. Kata orang tidak mau dia dengar. Jadi kalau kita bicara 2 patah 3 patah kata, dia motong. Langsung dia bicara sampai mau 1 jam dia bicara aja. Kalau dia potong dia marah dia. Atau kita berbicara tentang sesuatu, nah dia dengar, merasa di dalam dirinya itu dia digurui, merasa dia itu diceramai, lalu dipotongnya, diceramainya pula kita. Ada tipe orang seperti itu. Itu sebuah karakter yang tidak baik. Nah, ketika dia melakukan zikir secara istiqamah, secara terus-menerus,
kemudian timbul rasa legowonya. Dia ingin mendengar orang. Dia ingin orang berbicara dan dia mendengar. Dia rendah hati, bukan rendah diri. Nah, ini disebut dengan spiritual awareness. Timbul kesadarannya bahwa dia itu terlalu egois. Itu tingkatan kedua yang disebut dengan spiritual awareness di dalam perjalanan zikir. Sampai situ saja kita sudah hebat, saudara-saudara, dalam rangka merubah tabiat-tabiat, karakter-karakter yang buruk dalam diri kita. Apalagi kita mempunyai karakter-karakter, tabiat-tabiat binatang. Ada juga orang mempunyai tabiat-tabiat binatang, tabiat-tabiat hewani. Ada, saudara-saudara. Dan itu kadang-kadang menonjol di dalam kehidupannya sendiri, tanpa disadarinya, bahwa itu sebuah karakter hewani, sebuah karakter binatang yang selalu mengorek-ngorek kesalahan orang. Itu penyakit binatang tikus. Tikus itu selalu mengorek-ngorek. Nah, kalau dia itu mengorek-ngorek penyakit orang, mengorek-ngorek kesalahan orang, atau tipe binatangnya tikus, atau menyalak-nyalak saja dia. Asal bicara saja, dengan tempat dia bicara, menilai orang, di mana dia bicara, bertemu dengan orang, dia berbicara dan menilai orang, begitu terus. Kan sama dengan seperti binatang datang ke keempat tuh, gong 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 gong, di mana berdiri dia menggonggong kan, dan seterusnya. Ada juga tipe hewan seperti lintah, di mana dia melengket, dia mengisap darah, di mana dia melengket, dia mengisap darah. Ada pula tipe orang seperti itu, di mana dia mendekat dengan orang dihisapnya, dijadikannya TM. Dia TM-nya orang itu. Apa beda dengan lintah, di mana melekat ke kulit orang, dia dihisapnya itu, mengisapnya kerjanya. Itu kan penyakit binatang lintah. Ada tabiat orang itu, tabiat lintah itu. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berzikir dengan istiqamah, maka penyakit-penyakit hewani itu kemudian lama-lama akan hilang. Timbullah sikap tawadunya, rendah dirinya. Nah, ketika itu disebut dengan spiritual awareness, kesadaran spiritual. Itu sudah bagus. Tak bagus, saudara-saudara. Tapi kita masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu mencapai fana dalam pelaksanaan zikir. Nah, bagaimana caranya kita mencapai, apa yang dimaksud dengan fana itu? Itu sudah saya bicarakan di dalam video ini. Hakikat fana. Saya bicarakan itu. Jadi tujuan kita fana itu memang adalah agar kita mempunyai sesuatu pengalaman-pengalaman spiritual. Ada sebuah fenomena-fenomena spiritual. Dan bahkan ada orang di dalam kitab-kitab tasawuf mengatakan 1 menit fana saja kita bisa mencapai tingkat wali. Jadi fana itu harus diawali dengan pikiran kosong. Itu, saudara. Bagaimana caranya kita mengosongkan pikiran agar mencapai fana? Saya sudah bicarakan pada video ini. Silakan Anda tonton video-video yang telah saya bicarakan tentang hakikat fana. Silakan Anda menonton video-video yang telah saya bicarakan tentang mengosongkan pikiran untuk mencapai fana. Di sini saya akan mempertajam bagaimana cara mengosongkan pikiran itu. Nah, ikhwan muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara tentang detik-detik kamu mengalami fana, dan sebelum kita berbicara tentang teknik mengosongkan pikiran, saya bicarakan
tentu terlebih dahulu hakikat fana yang sesungguhnya. Karena disitulah baru kita bisa mengatakan bahwa kita itu fana atau tidak. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengatakan pada video saya, hakikat fana itu adalah menyatukan pikiran kita, menyatukan kesadaran kita, menyatukan zoh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyatukan diri kepada Allah yang disebut dengan wahdatul wujud. Tetapi pikiran kita, kesadaran kita, dan zoh kita itu kita satukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatukan itu dengan cara memusatkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Thariqah Naqsyabandi yang diajarkan oleh Syekh Abdul Khalid Ghazdawane adalah Anda khayalkan rupa jalalah di ujung jantung Anda. Apa itu rupa jalalah? Rupa jalalah itu adalah huruf alif, lam, lam, a. Alif, lam, lam, a. Alif, lam, lam, a. Allah. Huruf Allah itu yang disebut dengan rupa jalalah, Anda khayalkan di ujung jantung Anda. Ketika kita mengkhayalkan rupa jalalah di ujung jantung, kita pusatkan pikiran kita ke rupa jalalah itu, kesadaran kita dan zoh kita, rasa kita satukan kepada rupa jalalah itu. Itulah yang dimaksud dengan menyatukan pikiran kita, kesadaran kita, zoh kita kepada Allah. Dalam hal ini adalah rupa jalalah. Tidak mudah itu, saudara. Sulit. Nah, di dalam pelaksanaan zikir itu yang harus dipandang, saudara-saudara. Itu yang harus kita pandang. Rupa jalalah tadi. Maka Syekh Abdul Khalid Ghazdawane mengatakan caranya harus Anda khayalkan kalimat itu. Rupa jalalah itu. Itu, saudara. Nah, itulah yang saya maksud dengan hakikat fana. Ketika pusat pikiran Anda telah terpusat kepada rupa jalalah dalam kalbu itu, kemudian kesadaran Anda sudah pula terpusat ke situ, zoh Anda juga telah terpusat ke situ, dan kemudian Anda tenggelam ke dalam rupa jalalah itu, saudara. Ketika tenggelam ke dalam rupa jalalah itu disebut dengan fana. Itulah hakikat fana, saudara-saudara. Ini dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Ibnu Abbas, "Hai anak muda," sabda beliau, "pandanglah Allah, maka Allah memandang kamu. Hai anak muda, pandanglah Allah, maka kamu akan mendapatkan Allah di depanmu. Hai anak muda, pandanglah Allah, maka Allah memandangmu. Hai anak muda, pandanglah Allah, maka akan kamu temukan Allah di depanmu." Pandanglah Allah. Bagaimana mana Allah? Allah itu lisa kamislihin. Allah itu gaib, nggak bisa lihat. Jadi yang dimaksud Allah itu apanya? Ini rahasia. Ini rahasia. Bagi Ustaz Zahir, Wahabiyah, dikata sirik deh. Ini tadi apa? Lalu menyembah Ka'bah itu gimana? Sujud Ka'bah itu. Beda Zahir itu, saudara. Yang tidak mempunyai hubungan langsung kepada Allah. Tapi yang nama Allah itu, Ismul Zat itu mempunyai hubungan langsung dengan Zat. Itu pasti itu. Siapa nama Anda? Berhubungan langsung dengan diri Anda sendiri. Nama Anda seputit berhubungan langsung kepada Anda yang bernama seputit itu. Contoh, kalau ada rokok surya itu berhubungan dengan rokok yang bernama surya. Begitu, saudara. Saya akan bicarakan nanti tentang asma ini. Mudah-mudahan ini kalau kaji tasawuf, sufistik, kaji thariqah,
ada dengar oleh ustaz-ustaz Wahabi ini memang merah-merah telinganya. Ada juga ustaz mengatakan, oh kita tidak ada zikir Allah. Apa itu zikir Allah? Apa makna Allah itu? Ada tuh ustaz Wahabi saudara di YouTube dari coba tonton. Yang mana ingat? Sebab nama-nama orang susah saya mengapa ingat kan? Oh tidak ada tuh zikir Allah. Apa arti itu? Apa. Apa artinya tuh? Allah disamakannya dengan nama Bapak. Apa adalah zahir di saudara-saudara itu? Tidak ada tuh zikir Allah itu tidak ada itu. Yang ada menyebut nama Allah itu lengkap. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahaladzim. Harus lengkap-lengkap. Kalau sebut nama Allah itu tidak ada itu. Apa artinya Allah itu? Memang apa Bapak arti Bapak? Berapa bodohnya dia itu? Bodoh, wajibul bodoh. Kalau orang bertanya kepada dia, siapa Tuhan kamu? Apa jawabannya? Pasti Allah. Tanya lagi, siapa Tuhan kamu? Pasti jawabnya Allah. Siapa Tuhan Allah? Berapa kali kita bertanya siapa Tuhan kamu? Sekian kali pula disebut nama Allah. Tidak ada siapa nama Tuhan kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nama Tuhan? Astaghfirullahaladzim. Ada. Abarnya bodoh jabul gitu. Alhamdulillah. Ada itu saudara. Dua orang ustaz itu, satu orang ustaz dari Malaysia. Ini jadi sama Wahabi juga. Ustaz Malaysia. Oh, udah ada itu juga Allah itu. Apa makna Allah? Kalau dia tidak tahu apa makna Allah, lalu siapa yang sembah sebenarnya? Itu pertanyaan serius saudara. Kalau dia tidak tahu dia makna Allah, lalu siapa yang sembah? Sementara dia dalam ceramahnya, kita hanya minta tolong kepada Allah. Kita tidak bisa menyentuhkan Allah. Kita hanya menyembah Allah, minta tolong kepada Allah. Berapa kali dia nyebut kata-kata Allah di ceramah lain. Kita hanya minta tolong kepada Allah, saudara. Kita hanya minta rezeki kepada Allah, saudara. Kita hanya menyembah Allah. Allah 3 kali nyebut nama kata Allah. Lalu dia mengatakan, apa itu berarti dia tidak tahu makna nama Allah apa gitu. Tapi Allah siapa? Kalau itu Allah siapa yang maksud minta tolong? Kita minta tolong kepada Allah. Allah yang mana? Sementara tidak paham makna Allah. Kita hanya minta rezeki kepada Allah. Allah siapa yang maksudnya? Kita hanya menyembah Allah. Allah siapa yang maksudnya? Sementara dia mengatakan dia tidak tahu makna Allah. Kan aneh saudara itu. Awalnya pula pengikutnya itu mengiyakan. Itu saudara. Bisa kalau ikut mengikuti paham Wahabi itu saudara. Kacau kita. Kalau ada orang mengatakan dia tidak tahu makna nama Allah, auzubillah min zalik. Jadi dia setiap dia mengucapkan kata Allah itu berarti tidak ada hampa di itu. Jadi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah yang mana yang Maha Besar itu. Dia tidak tahu makna kata Allah, tidak tahu dia. Kemana dia mewujudkan diri ketika takbir itu? Insya Allah itu kemana dia menghadap sebenarnya? Kiblat itu ada 3 saudara. Ini tambahan saja sedikit. Kiblat itu ada 3 saudara. Pertama kiblat syariat. Ini menurut pandangan Thariqah Naqsabandi. Dalam pandangan Thariqah Naqsabandi yang ditulis oleh Yusuf Makassar dalam kitab Yusuf Makassar mengatakan, kata Yusuf Makassar, Syekh Yusuf Makassar mengatakan kiblat itu ada 3. Pertama kiblat syariat. Kiblat syariat saudara-saudara. Mana kiblat syariat? Itu di Mekah. Kiblat syariat itu Ka'bah, itu kiblat syariat. Kedua, kiblat kalbi. Kemana kiblat kalbi itu saudara-saudara? Kiblat kalbi itu kemana? Kemana kiblat kalbi itu? Kalau kiblat syariat kita sudah tahu saudara-saudara, itu di Makkah, Ka'bah namanya, Baitullah, Bait Allah. Itu kiblat syariat. Kiblat kalbi yang mana? Kita harus berkiblat kepada kalbi kita itu harus ada kiblatnya. Yang terakhir kiblat ilmu. Kiblat ilmu. Ilmunya ada pula kiblat saudara. Kemana kiblat ilmu? Mana dalilnya? 3 kiblat itu saudara-saudara. Dalam pandangan Thariqah Naqsabandi yang dibicarakan, yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Makassar dalam bukunya. Saya tidak ingat buku. Buku isinya dulu kan.
isinya perlu. Kitabnya apa nama? Karena ingatan saya itu terhadap ini tidak kuat, saudara. Karena kita telah tercerabut ingatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut dengan mazhub. Ingatan kita, bukan akal kecerdasan kita yang tercerabut. Ada pula nanti saya bicarakan, cabut akal pikiran kita sehingga kita menjadi gila. Dikatakanlah itu mazhub, apa itu wali gila. Tidak ada itu. Akal kita dicabut kita sehingga kita kehilangan akal. Kalau kehilangan akal kita apa? Gila. Nah, itu disebut dengan mazhub. Apa itu? Gila. Gila apa? Wali gila. Karena kecintaan Allah kepada dia, dia wali, lalu Allah cabut akal. Tidak ada akal dicabut, saudara-saudara. Di mana letaknya afala takilun? Sedangkan syarat untuk melakukan amal ibadah dalam Islam itu haruslah balik, akal balik, haruslah balik, akil balik. Akil balik itu dia sudah berakal. Jadi syarat beribadah di dalam Islam ini berakal, saudara. Ini akal pula dicabut. Maksud akal pula tidak masuk pada akal. Tapi itu ada pandang tasawuf. Di dalam kitab Al-Hikam ada tersebut seperti itu. Jadi saya lihatkan kitab Al-Hikam itu, Atailah Iskandari. Ini dicabut akal itu, sudah akan tenggelam dalam cahaya dan nur. Dia yang itu tidak punya akal lagi. Disebut dengan mazhub. Tidak begitu. Yang saya alami, ingatan kita itu ditarik kepada Allah. Seperti yang saya sering bicarakan di video-video selalu, disebut dengan mazhub. Sehingga ingatan kita hanya kepada Allah semata-mata. Ketika ingatan kita kepada Allah semata-mata, itu disebut dengan zikrullah. Tidak putus-putus. Tidak bisa kita mengingat yang lain lagi. Hanya Allah semata-mata. Akal kita tetap sehat. Kita normal. Enggak kena, akal kita enggak hilang. Saraf kita enggak kena. Hanya ingatan. Itu dah. Dan walaupun ingatan kita ditarik kepada Allah, kita tidak, istilahnya kalau kita sudah tua itu, pikun. Kita tidak pikun, saudara-saudara. Ketika ingatan kita dari Allah, kita tidak pikun. Saya tahu rumah saya bisa membuat karya ilmiah, ada macam-macam. Normal. Saya mengajar, saya dosen luar biasa, luar dari kebiasaan. Mengajar saya instruktur bahasa Indonesia di sebuah swasta, bimbel. Sehat saya. Tapi pada posisi seperti itu ingatan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari. Itu disebut dengan mazhub. Ini bukan akal ditarik, saudara. Itu kekeliruannya. Saya baca dalam kitab Al-Hikam Atailah itu. Jadi saya bicarakan itu, insyaallah. Nah, saudara-saudara, jadi ketika kita terpusat pikiran kita kepada rupa jalalah itulah, kemudian ujung akhirnya mazhub dari ingatan kita ditarik ke Allah, sehingga ingatan kita hanya kepada Allah, melekat Allah yang kita ingat, kita yang lain. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Itulah yang disebut dengan hakikat fana. Kalau sudah mazhub, dan kita menerima hidayah, anugerah dari Allah SWT. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita berada dalam posisi berbahagialah dalam kemiskinan. Berbahagialah dalam kemiskinan. Itu saudara. Itu saudara hakikat panah yang sesungguhnya, saudara-saudara, yang saya bicarakan pada video kayak yang lalu itu. Part 26, 27. Itu saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, sahabat spiritual yang saya hormati. Sahabat spiritual. Bagaimana teknik mengosongkan pikiran itu? Dua, mengosong pikiran itu ujungnya adalah mazhub, saudara. Mengosongkan pikiran itu adalah ujungnya mazhub, tarikat Allah. Sehingga kita mengosongkan pikiran, kemudian pikiran kita itu ditarik ingatannya kepada Allah SWT. Sehingga yang kita ingat adalah Allah.
kosong pikiran kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud mengosongkan pikiran. Kosong pikiran kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Saya mengalaminya 20 tahun. Kemarin saya mengatakan, saudara-saudara, ini bukan berdasar kitab-kitab. Saya tidak baca kitab-kitab, saudara. Kalau baca kitab-kitab itu, kalau saya nggak kita baca kitab orang, lalu kita sampaikan. Nah, lalu apakah Anda mengalami apa yang Anda baca kitab itu? Apakah Anda mengalami apa yang Anda sampaikan kitab itu kepada orang? Anda mengalami atau tidak? Jangan-jangan tidak mengalami. Itu. Kita baca kitab, lalu kita sampaikan kepada orang. Tapi kita tidak pernah mengalami sama sekali isi kitab itu. Nah, kalau saya orang seperti itu pelajar nama saudara-saudara. Pelajar, orang pelajar memang membaca kitab, lalu kita isi kitabnya disampaikannya pula kepada orang. Itu pelajar nama saudara. Pelajar memang begitu, baca kitab, lalu kita sampaikannya pula kepada orang. Apakah dia mengalami isi kitab itu? Walau bisawab, tentu dia sendiri yang tahu. Jadi kalau orang mengalami peristiwa itu, dia nggak mau bicara tentang kitab, saudara-saudara. Nggak mau dia bicara kitab. Yang dibicarakan itu adalah apa yang dialami. Itu lebih afdol, saudara-saudara. Kita menyampaikan ilmu adalah ilmu yang kita alami. Kalau ilmu yang tidak kita alami, kita sampaikan juga kepada orang, kita akan mempertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak menyampaikan apa yang kita alami ilmu itu. Hanya kata orang kita katakan. Apabila tukang kabar, di Minangkabau ada nama tukang kabar orang yang sekaban. Kalau salah ambon satu, kalau mana ambon situ loh. Kabar, tukang kabar namanya itu. Ini saya alami, saudara-saudara. Karena ini saya kata, oh mana kitab? Tidak ada kitabnya, nggak punya kitab ya. Ini disebut dengan mazub, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana teknik mengosongkan pikiran itu, saudara-saudara? Saya sudah bicarakan pada video saya part 24 bahwa ketika kita mengosongkan pikiran itu ada fenomena-fenomena yang terjadi dalam pikiran kita. Pikiran itu saya beri nama N. Kalau muncul satu pikiran namanya N1. Muncul pikiran 2 namanya N2. Muncul pikiran 3 namanya N3. Muncul pikiran 4 namanya N4. Begitu seterusnya. Jadi pikiran itu adalah simbolnya N. Jadi ketika sedang melakukan mengosongkan pikiran, misalnya tidak dengan zikir, belajar mengosongkan pikiran, Anda pandang satu titik, lalu kosong pikiran Anda, kosongkan pikiran, lalu melintas dalam pikiran Anda sesuatu, anggap sajalah yang pertama kali melintas kepada Anda, pikiran Anda adalah, apakah saya sudah makan? Itu pikiran pertama, N1. Mengapa pula kita berpikir tentang makan? Nah, N2, pikir. Kita kan tidak boleh berpikir. N3, kita harus konsentrasi. N4, berkata-kata, muncul setiap pikiran-pikiran yang baru muncul pula N1, N2, N3. Begitu terus. Bagaimana caranya kita menghilangkan pikiran-pikiran yang seperti itu, yang saya sebut lintasan-lintasan pikiran? Yang saya sebut namanya istilah kata istilah kata lintasan pikiran. Lintasan pikiran ini banyak, saudara. N1, N2, N3 sampai N10. Kesudahannya kita nggak bisa mengosong pikiran. Apalagi ketika itu berbondong tubuh fisik kita. Di pantai ada lagi kata-kata. Itu pikiran satu. Mengalir pikiran lagi. Depan dia adalah N2. Begitu terus, saudara. Ada mami wala paling sakit. N3. Macam-macam saja, saudara. Udah banyak lah mau kemana. Udah N4. Itu dalam situasi kita berzikir saja. Muncul banyak variasi N1, N2, N3, N4. Di dalam pikiran kita. Akhirnya kita tidak bisa mengosongkan pikiran. Begitu juga manakala Anda mengosongkan pikiran dengan memusatkan perhatian pada kalbu Anda tadi. Muncul ya pikiran-pikiran yang lain. Pikiran ki, letih kepucongan. Kira satu. Malah dipikir, biarkan sajalah. N2. Itu situasi kita berzikir saja sudah banyak timbul NN, saudara.
N tak berhingga. Bagaimana caranya kita menghilangkan N itu, saudara-saudara? Bagaimana caranya, saudara-saudara? Ini yang akan saya sampaikan. Kalau Anda tidak tahu cara menghilangkan N itu, N1, N2, N3, N4, enggak akan bisa Anda mengosongkan pikiran. Tidak akan bisa, saudara-saudara. Ini yang saya amalkan, saudara-saudara, bukan yang saya baca. Yang saya baca tidak tahu saya, apakah ada kitab-kitab tahu bicara tentang pikiran ini. Mengosongkan pikiran ini ada kitab-kitab tahu. Tidak tahu saya, saudara-saudara. Tidak tahu saya. Tidak tahu saya. Gimana cara mengosongkan pikiran menurut kitab-kitab tahu? Tidak tahu saya. Tidak ada. Proses-proses zikir seperti ini juga ada dibicarakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi dia bicarakan tentang hati. Di hati itu muncullah ilmu. Hati itu sebagai sumber mata air yang memancar ilmu. Disebut juga ilmu laduni. Itu. Tapi proses sampai seperti itu, bagaimana mekanismenya di dalam kitab Ihya Ulumuddin tidak dibicarakan oleh Imam Ghazali. Apakah kita bisa kasaf itu dengan pikiran yang kacau atau dalam pikiran yang kosong? Yakin saya dalam pikiran yang kosong. Dia fokus kusuk, pusat perhatian, konsentrasi khusus. Jadi pusat perhatian dan konsentrasi atau kusuk itu terpusat kepada satu titik secara khusus. Tapi dia tidak bicarakan itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tidak tahu saya dalam kitab lain apakah dia juga bicarakan. Tapi tentang zauq, ada tentang zauq di kitab yang lain. Jadi tidak ada kitab bicarakan ini, saudara-saudara. Pikiran itu terdiri dari N yang tak berhingga. Ada N itu simbolnya tidak berhingga. Unlimited N itu. N itu unlimited. Repot itu, saudara. Tidak akan bakal bisa Anda kusuk. Khasiat tidak akan tercapai kalau N Anda itu unlimited. Tidak bisa itu. Jadi saudara-saudara, bagaimana cara menghilangkan N? Nah, ini dia yang saya katakan. Ketika Anda duduk mengosongkan pikiran Anda, mata dipejam, kemudian Anda berkonsentrasi kepada kalbu Anda, atau untuk sederhananya, secara zahirnya, mata Anda buka, lalu Anda memandang setitik, kosong pikiran Anda. Ketika melintas satu pikiran yang disebut N1, biarkan saja. Jangan N1 itu Anda tindih dengan N2. Konsentrasi, timbul dalam pikiran, awak lu makan lain. Mengalir karena makan itu N2 itu, saudara-saudara. Mengapa kita ingat pula makan? Orang kata, saya belum makan ya. Dan satu, kemudian timbul pula pikiran kedua. Mengapa kita harus memikirkan makan? Itu N2 itu. Artinya N1 Anda tindih dengan N2. Nanti N2 Anda tindih pula dengan N3. Begitu seterusnya. Tidak, saudara-saudara. Ketika lintasan pikiran pertama tiba, Anda diamkan saja. Lu makan oleh. Diam saja kita terus. Kosong lagi. Lalu muncul pula pikiran lain. Masih dalam posisi N2, N1. Karena lintas pikiran, karena pikiran N1 itu tidak Anda tindih dengan N2. Anda biarkan saja dia lewat. Seperti film, seperti dia lewat gitu. Itu terus sudah pikiran-pikiran muncul dan lewat. Ketika dia lewat, Anda biarkan saja. Anda diamkan saja. Tidak usah Anda tindih dengan N2. Biarkan saja. Apa yang terpikir terlintas, itu semua lintasan pikiran. Lintasan pikiran apa yang muncul ketika itu? Saya belum makan. Diam saja. Anak belum pulang sekolah. Diamkan saja. Saya kata-kata. Diamkan saja. Apa lagi? Kunci rumah di mana? Diamkan saja. Di mana istri saya? Diamkan saja. Apa saja melintas, diam saja. Jangan dikomen N1 itu dengan N2 atau ditindih. Kita pakai bahasa sekarang. Kita komen pula N1 itu. Komen N1 itu menjadi N2. Nanti N2 itu kita komen pula jadi N3. Enggak, saudara. Kita biarkan saja. N1 itu lewat. Artinya S1 itu kita biarkan saja lewat. Ya seperti di sungai, Anda melihat sungai, ada kayu yang hanyut, ya hanyut. Nanti ada ranting hanyut, hanyut.
Ada yang anyut, biarkan saja anyut. Gak dia, ranting anyut, pohon anyut. Kita pulang pikir, anyut. Gak usah, biarkan saja anyut. Lewat begitu sudah. Ini ibarat sungai sudah. Apa yang lewat di sungai itu? Ya batang kayu, rumput-rumput, ranting atau apa saja yang hanyut, yang dihanyutkan oleh sungai itu, kita biarkan saja seperti itu sudah. Tidak perlu dikomen. Kok boleh yang hanyut itu kuning. Tidak seperti itu dua namanya. Ini seperti air sungai menghanyutkan kayu, ranting-ranting atau apa saja yang dihanyutkannya, biarkan dia hilang tuh. Ranting lewat, hanyut, dihanyutkan sungai, hilang lagi. Apalagi pohon, sungai, hilang lagi. Hilang lagi. Itu aja. Kita biarkan saja dia lewat. Sampai akhirnya, saudara, tidak ada yang lewat lagi. Tidak ada lagi lintasan pikiran. Nah itu dia saudara-saudara. Jadi yang harus Anda pertahankan, Anda berada pada posisi kosong. Apa yang lewat, lintasan pikiran lewat, Anda biarkan saja. Kalau lewat N1, biarkan saja N1 itu lewat, biarkan saja. Nanti muncul pikiran lain, biarkan saja lewat. Muncul pikiran lain, biarkan saja lewat. Bertahan Anda, berapa banyak pikiran. Kalau sering muncul pikiran, berarti Anda terlalu banyak pikir. Banyak pikir, lintasan pikiran yang muncul, berarti Anda banyak pikiran. Ya namanya kita hidup kan banyak pikiran kan. Kalau Descartes, nah, seperti saya bicarakan dulu, dalam filsafat barat, filsafat modern, ada namanya filsuf abad ke-17, Descartes namanya. Itulah filsafat modern pertama yang membangun filsafat barat di abad modern ini. Descartes, apa katanya? Cogito ergo sum. Saya ada karena saya berpikir. Itu diucapkan oleh Descartes abad ke-17. Ini disebut dengan Aufklärung, abad pencerahan. Abad pencerahan itu abad ke-17, Aufklärung, yang dipelopori oleh filsuf Descartes dengan ungkapan cogito ergo sum. Saya ada, maka saya berpikir. Maka filsafat disebut dengan filsafat rasionalis. Berpikir, saudara-saudara. Sementara saya mengatakan kita tidak boleh berpikir, bertentangan dengan Descartes. Itu saudara-saudara. Karena ketika kita tidak memikirkan apa-apa, muncullah suatu pikiran yang lain datang daripada Allah Subhanahu wa taala secara intuitif. Itu disebut dengan ilmu laduni. Sehingga dalam proses kreatif, hasilnya tidak berdasarkan proses berpikir, saudara. Proses kreatif itu tidak merupakan sebuah hasil berpikir, tetapi hasil tidak berpikir. Proses kreatif itu hasil dari tidak berpikir, saudara-saudara. Bacalah kitab tentang proses kreatif, kreativitas penemuan fisika, kimia, biologi, puisi, lukisan, musik, dan lain sebagainya, atau novel. Kreativitas mereka itu, penemu-penemu itu, temuan-temuan oleh penemu-penemu itu tidak berdasarkan proses berpikir, saudara-saudara. Penemuan matematik, fisika, dan lain sebagainya dalam buku proses kreatif ditemukan tidak dari hasil berpikir, melainkan dari hasil tidak berpikir. Secara intuitif. Saya ingat Einstein, saudara-saudara, ketika dia memikirkan teori relativitas itu. Dia teori fisika, tidak dapat dia menemukan, saudara. Tidak bisa. Jadi satu kali dia tidak memikirkan apa-apa, istirahat dia berpikir, Einstein, saudara. Istirahat dia berpikir. Berapa lama dia berpikir, tidak berpikir tentang, tidak dipikirkannya lagi objek pikiran itu. Lalu satu kali dia berjalan, dia naik kereta api, saudara-saudara. Dia naik kereta api. Ketika dia mau memijak jenjang kereta api itu, muncul idenya, sensitif. Teori relativitas itu, MC2 kuadrat itu di kitab proses kreatif, saudara. Di situlah dia menemukan teori itu, saudara. Tidak ada hasil berpikir. Begitu juga teori-teori tentang kimia, fisika, dan macam-macam. Anda baca saja buku proses kreativitas, itu tidak ada dari hasil proses berpikir, termasuk teori matematik sekalipun.
fisika kuantum, dan sebagainya. Tidak dari hasil proses berpikir, saudara-saudara. Seorang penyair menemukan puisi-puisi terbaik tidak dasarkan dia berpikir, termasuk juga seorang novelis, seorang musikus, dan lain sebagainya, pelukis. Tidak ada dari hasil berpikir, saudara. Semua itu dari hasil non berpikir, tidak berpikir, saudara. Itu disebut dengan intuitif. Secara intuitif muncul saja gagasan, itu dibuatnya. Sementara kita memikirkan, maka saya katakan tidak berpikir, saudara. Ketika kita tidak memikirkan objek itu lagi, maka timbullah pemahaman kita tentang objek. Inilah yang ditempuh di dalam tarekah Nasabandi maupun di dalam tarekah yang lain yang disebut dengan laduni. Ustaz Jahir ini yang dari Wahabi tidak ada lebih katanya. Iya, tidak ada lebih. Sehingga pikiran-pikiran datang dari mana? Dari hawa nafsunya. Itu saja lagi kan, tidak dari Allah. Itu makanya kita mengusungkan pikiran, saudara-saudara, di dalam tarekah laduni. Dan juga dalam tarekah yang lain mengajarkan hal ini juga, saudara. Tidak dalam tarekah Naksabandi saja. Tarekah yang saya terima secara barzah, tarekah yang saya terima secara rohani, itu banyak, saudara-saudara. Dari guru-guru utama. Saya menerima tarekah dari Abdullah Sattar, tarekah Sattariyah, tarekah Saman dari Abdul Qadir Saman, tarekah Naksabandi, Imam Bodin Sabandi, tarekah Qadiriyah dari Syekh Abdul Qadir Jalani, tarekat Kristi dari Khawaja Muhyiddin Hasan Sadari Kristi, tarekat Sajili dari Abu Hasan Ali Sajili, tarekat Rifai dari Ahmad Rifai, tarekat Ahadat dari Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, termasuk tarekat Alawi dari Said Ahmad bin Isa Muhijir. Said Ahmad bin Isa Muhijir ini kan bapaknya Habib. Jadi Habib itu turun dari beliau, Said Ahmad bin Isa Al-Muhijir, yang hijrah beliau ke Yaman. Itu cerita, saudara. Di situ turunlah Habib. Ini udah cerita kan kisah ini. Beliau tuh pendiri tarekat Alawiyah. Dikasih juga saya itu ilmu tarekat Alawiyah itu secara laduni maupun secara barzah. Jadi saya menerima tarekat itu dari guru-guru utama, saudara-saudara. Maka tarekat saya itu sebenarnya untuk saya tidak spesifik, banyak yang saya ajarkan khusus hanya tarekah Naksabandi. Tarekah saya, tarekah laduni amalan gaib yang saya terima dari guru saya. Tarekah Muhammad laduni amalan gaib itu tarekah yang saya terima dari guru saya. Setelah saya menerima tarekah itu, kemudian saya mendapat tarekah dari guru-guru utama. Ini sudah saya bicarakan pada video saya ini. Saudara, ikhwan muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah caranya kita teknik mengosongkan pikiran, saudara-saudara. Saudara ngerti itu. Kalau sudah lewat lintasan-lintasan pikiran itu, sudah tidak ada lagi, baru pikiran Anda kosong. Ketika kosong itulah setelah kosong itulah baru Anda masuk kepada yang kedua. Anda pinjamkan mata Anda lagi. Konsentrasi kepada jantung ini. Anda khayakan kepada lelah. Kalau itu tingkat tinggi, saudara. Anda khayakan jantung Anda. Lintas itu biarkan aja terus. Baru Anda masuk ke dalam zikrullah. Itu terus, saudara-saudara. Kalau bisa seperti itu, Anda pertahankan berapa menit. Menit dulu itu, berapa menit. 2, 3, 4, 5, sampai 1 jam, 2 jam. Itu terus. Mudah-mudahan kalau Anda ditakdirkan Allah mendapat hidayah dari Allah, Allah akan menarikkan Anda semua dengan makzub. Ketika ingatan kita ditarik kepada Allah, maka kita tidak bisa melupakan, tidak bisa mengingat apa-apa, saudara-saudara. Yang kita ingat hanya Allah SWT. Akhirnya apa? Kosong saja pikiran kita, saudara-saudara. Kosong, kita nggak berpikir, kosong saja pikiran kita itu. Ingat kita ini kalau kosong. Ya seorang kawan apa kecamuk pikirannya kan, mikir ini, begitu itu, nggak bisa. Kadang-kadang tidur, kalau pikir juga nggak bisa tidur, saudara-saudara. Mau tidur saja kalau masih banyak pikiran, tidak bisa kita tidur, saudara-saudara. Kacamuk pikiran itu kata orang kan.
Itu saudara-saudara. Ini yang saya amalkan, ini yang saya alami. Berdasarkan tuntunan dari guru-guru secara rohani. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rohani guru-guru. Dituntut oleh Allah secara rohani melalui guru-guru. Allah yang menuntut melalui rohani guru-guru, saudara-saudara. Gerak-gerik kita ini. Kalau kita sudah sampai kepada makam fana tadi. Ikhwanul Muslim yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat spiritual yang kami hormati. Sahabat spiritual yang saya hormati. Yang terakhir, detik-detik mengalami fana. Bagaimana detik-detik mengalami fana, saudara-saudara? Ketika kita sudah kosong pikiran itu, saudara-saudara. Ketika kita telah terfokus kepada satu objek, kalau Anda sudah sampai kepada tingkatan apa yang disebut memandang rupa jalan lahir. Tapi memang sulit, saudara. Tapi dengan ceritanya, ketika kita telah terpusat memandang rupa jalan lahir, itu pandang kita hanya rupa jalan lahir, saudara-saudara. Dan kemudian kita tidak menyadari alam sekitar kita. Kita tidak mengalami, tidak menyadari alam pikiran kita. Kita tidak sadar lagi di pentak rangi. Kita tidak sadar lagi ketika kepocongan, kesemutan, pinggang, sakit-sakit, rangkik-rangkik, sadonya. Sudah tidak kita rasakan lagi. Dan kita tidak ada hawa dalam dada kita, tidak muncul lagi hawa marah, kesah, jengkel. Dalam zikir itu muncul tuh saudara-saudara. Marah, jengkel. Kemudian dalam batin kita ada nampak sebigau bagai. Mata merah, rambutnya panjang, lurus-lurus, sebigau namanya kan. Kita orang Minang sebigau, tidak sebigau. Kemudian nampak pula yang naif, ya kan, merasam birahi, macam-macam muncul tuh saudara-saudara. Kalau itu sudah hilang semuanya dalam perjalanan zikir kita. Jadi kalau suluk saya itu tidak berada pada satu tempat, saudara-saudara. Duduk saya satu tempat, lalu saya suluk mengamalkan zikir 24 jam selama 40 hari, begitu kan? Maka sebenarnya suluk 40, suluk 2 kali 40, ya kan? Di satu tempat, di dalam kelambu. Saya tidak, saudara-saudara. Suluk saya dalam kehidupan sehari-hari. Suluk saya dalam kehidupan sehari-hari selama 24 tahun, 24 jam, 20-an tahun lebih, 20-an tahun, 24 jam, saudara-saudara. Saya pernah tidak tidur-tidur, saudara, 24 jam, tidak tidur-tidur, sebulan lebih pernah saya tidak tidur-tidur, saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur bukan karena ada proses selalu terus, tidak tidur-tidur. Tidak makan-makan pernah juga, saudara-saudara. Sebulan lebih, tidak makan nasi, minum kopi aja rokok, kopi rokok. Tidak sadar saya tidak makan itu tidak sadar, bukan saya sengaja saudara-saudara nak makan, masa makan nak makan, kini dia saya makan 3 kali sehari. Waktu itu saudara-saudara tidak sadar kita tidak pernah makan, laku dia tidak pernah makan, lalu sambil saja ditambung nasi, segenggam, cermat, saya makan, itu makan benar-benar ikuti. Tidak sadar saya bahwa saya sudah 1 bulan tidak makan dengan 40 hari. Begitu pula tidak sadar kita bahwa kita tidak tidur. Di antara siang dan malam itu tidak tahu kita kan, tidak sadar. Saya dalam kehidupan sehari juga, saudara. Aktif dalam kehidupan sosial, mengajar juga saya, instruktur bimbel juga, aktif dalam kehidupan sosial. Tapi malamnya tidak tidur, saudara. Bukan saya tidak mau tidur, ada situasi-situasi spiritual yang buat saya nggak tidur gitu. Bukan keinginan kita, saudara-saudara. Begitu juga makanya dikatakan itu adalah sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menuntut, bukan kehendak kita. Di situ letak la haula wala quwwata, saudara-saudara. Nah, kembali kepada detik-detik kita mengalami fana. Bagaimana kamu detik-detik kamu mengalami fana? Pernah atau tidak? Nah, bagaimana detik-detik mengalami fana itu, saudara-saudara? Ketika kita tidak merasakan apa-apa lagi, jasmani tidak kita rasakan, lingkungan kita tidak rasakan, fokus kita dalam batin kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di saat itulah tiba-tiba kita akan tenggelam di dalam video yang lalu disebut dengan tenggelam dalam lautan tauhid. Dalam video ini tenggelam dalam lautan tauhid. Ketika kita tenggelam dalam lautan tauhid, pada saat itulah kita merasakan sesuatu berada di alam tertentu, saudara-saudara.
Di saat kita mulai masuk ke dalam alam fana tadi, detik-detik kita akan masuk dalam fana itu, kita hanyut di dalam zikir itu, atau kita berubah pada situasi alam, yaitu situasi alam di mana kita tidak berada di alam fana ini. Di dalam zuh kita, saudara-saudara, kita tidak berada di alam fana lagi, kita berada di alam lain, di alam rohani, dan kita merasa berada sesuatu tempat yang jauh. Kadang-kadang kita merasa berada di padang pasir yang sangat luas di zaman purbakala dulu. Kadang-kadang kita merasa di langit, saudara-saudara. Terasa betul. Kadang-kadang kita merasa dalam barzah. Ini susah kita mencari itu kan. Nah, seperti murid saya itu, dia melihat dan merasakan berada di dalam sebuah terowongan dan dia diserap ke dalamnya oleh sebuah titik cahaya. Dan dia tidak bisa mengapa-ngapain untuk tertarik gitu ke dalam. Tapi itu ketika kemudian dia sadar kembali. Jadi peralihan kita ketika kita panah itu dari alam kita panah kepada alam tidak panah itu ada masa transisi, saudara. Transisi ketika itu kita hilang gitu. Ini berapa detik hilang. Hilang ketika itu, saudara. Kesadaran kita hilang, semua hilang. Tak. Nah, ketika hilang itulah detik itulah kita masuk ke dalam alam rohani itu. Ini sedetik ketika kita tetap berada konsentrasi, ingatan kita hanya kepada zikir, kita nggak tahu apa-apa, sudah fana itu kan, setelah fana itu. Nah, detik-detik kita akan masuk ke fana, dari fana itu ke alam rohani tadi itu, hilang sedetik. Nah, ketika itulah zuh, kita masuk ke dalam wilayah zuh, wilayah dalam diri manusia. Dan itu prosesnya itu bukan kita kehendaki, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah detik-detik kita mengalami fana, saudara-saudara. Ada masa transisi, masa peralihan, saudara-saudara. Nah, apakah itu kita usahakan? Tidak. Dalam perjalanan zikrullah ini tidak ada usaha kita ada mengamalkan zikir itu. Zikir tauhid, zikir Allah, dan sebagainya. Kita amalkan itu. Tapi fenomena spiritual yang terjadi selama kita melaksanakan zikir itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaat. Terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.